Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa bangun dalam keadaan sehat dan juga tidak bosan-bosannya untuk melihat atau menyaksikan saya lewat channel ini, karena saya juga tidak akan bosan untuk menyapa Bapak Ibu dan mengajak Bapak Ibu setiap hari kita berdoa, bergumul agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini dan menghentikan langkah penyebaran COVID-19. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Pagi hari ini firman Tuhan bicara tentang pelayanan dan kesetiaan. Amsal memberikan gambaran kepada kita dalam Amsal 19 ayat 22. Kesetiaan itu adalah sifat yang diinginkan dari setiap orang. Kata setia sendiri itu memiliki makna yang cukup dalam, sehingga ketika seseorang yang memiliki ketaatan, yang memiliki kesetiaan terutama kepada Tuhan, itu menjadi perhatian khusus dari Tuhan. Nah, berbeda ketika kata setia itu lalu orang plesetkan menjadi segala tipu ada, setiap tikungan ada, atau selingkuh tiada akhir. Tetapi setia yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menanggapi apa yang dipercayakan bagi kita oleh Tuhan. Nah, dalam banyak hal kita selalu berharap bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang besar kepada kita dalam hidup ini. Tetapi bagaimana hal yang besar itu Tuhan mau berikan, sementara ketika kita dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang kecil saja kita tidak mampu atau kita tidak bisa menjaga kesetiaan itu. Lalu bagaimana perkara yang besar bisa diberikan? Nah, firman Tuhan kita pagi hari ini, Yesus memberikan nasihat supaya orang belajar untuk setia. Setia dalam perkara-perkara kecil. Apa saja perkara kecil? Perkara kecil kita bicara tentang tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, tengah-tengah keluarga. Dalam hubungan suami istri ini kelihatannya kecil, tetapi terkadang kesetiaan itu sudah menjadi sesuatu yang terabaikan saat ini. Nah, firman Tuhan kita pagi hari ini menegaskan kepada kita tentang bagaimana kesetiaan dalam pelayanan. Nah, kesetiaan dalam pelayanan itu berarti bahwa kita bertahan dalam segala situasi dan kondisi untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dan yang kita terima dari Tuhan. Nah, ini perkaranya sederhana Bapak Ibu, karena tidak semua konsekuensi ketika kita melanggar apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan itu langsung kita dapat konsekuensinya atau kita mendapat ganjarannya, tidak. Sehingga orang menganggap bahwa itu sepele, tetapi urusan dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Nah, kalau kita setia bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan setia memelihara, menyertai, memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajarlah dari hal-hal yang kecil, bahwa semua tanggung jawab yang diberikan bagi kita, mari kita terima dengan sukacita, kita jalani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh atas dasar takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, tapi takut akan Tuhan. Maka apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam melakukannya, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk melewati situasi dan kondisi ini. Ya, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini, sekedar untuk mengingatkan kita saja Bapak Ibu. Setia untuk bersekutu di rumah kita masing-masing itu juga penting, karena bagian dari pelayanan. Tuhan ingin kembali melihat kita untuk bagaimana menjaga komitmen dan kesetiaan kita juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Itu yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita untuk memasuki hari yang baru ini, kita
berdoa dan berserah kepada Tuhan supaya kita tetap dijaga, kita tetap dipelihara, dan kita tetap diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup kami di hari yang baru ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan setia menyertai, memelihara, memberkati kami. Tuhan juga akan memulai langkah bersama-sama dengan kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk iman dan percaya yang terus Engkau tumbuhkan di tengah-tengah situasi sulit ini ya Tuhan. Kami percaya semua ini tidak terjadi begitu saja, tapi semua juga bisa terjadi dalam rencana dan rancangan-Mu, karena Engkau ingin melihat kami sebagai anak-anak-Mu untuk kembali mengoreksi diri kami, terutama mengoreksi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kesungguhan kami untuk bersekutu, kesungguhan kami untuk berdoa, berserah, itu menjadi penting ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan berkati saudara-saudara kekasih kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapa, berkati mereka dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, pergumulan, tugas, tanggung jawab pekerjaan, dan usaha yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya Tuhan hadir dan mampukan kami untuk dapat bekerja. Beri juga kami kekuatan dan kesehatan dalam melewati hari-hari ini ya Tuhan. Jaga pelihara kami, jauhkan kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan mau berperkara supaya virus ini boleh benar-benar lalu dari kehidupan dunia ini, dari kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami boleh kembali bebas bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-Mu untuk terus bertahan di tengah-tengah situasi sulit ini, lewat topangan dan dukungan dari jemaat, lewat persembahan syukur yang diberikan. Biarlah gereja ini terus bertahan dan menjadi alat yang Tuhan pakai, bukan sebagai gedung, tetapi lebih kepada alat yang Tuhan pakai untuk melayani, menghadirkan kebenaran firman Tuhan, dan menyapa umat dari waktu ke waktu di rumah-rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapa, berkati dan pulihkan mereka. Berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu. Berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk melawan ganasnya COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Bapa berkati juga mereka agar mereka dipulihkan dan kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Tidak mudah memang untuk membangun dan memelihara kesetiaan yang ada, tetapi ketika kami berserah kepadamu, Tuhan juga akan memampukan kami untuk dapat membangun dan memelihara kesetiaan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu biarlah di pagi hari ini Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati setiap langkah saudara-saudara sekalian di sepanjang hari ini sampai Tuhan datang kembali.